Oke, halo semuanya. Kembali lagi dengan saya Romi. Di video kali ini kita akan belajar tentang Docker, container, dan juga Docker Compose. Mungkin videonya akan sangat panjang, tapi kita di sini santai ya, lebih ke Q&A. Di sini ditemani oleh rekan saya yang lagi belajar juga ini, Faiz. Halo, halo. Ya, kita lebih ke santai aja ya, belajar Docker, container, dan Docker Compose sekalian gitu. Sekarang kita ada di terminal ya, di sini. Saya sudah buatkan foldernya di sini. Folder Docker di sini untuk sekarang masih kosong ya. Di folder ini nanti kita akan mencobakan berbagai hal tentang Docker, container, dan Docker Compose. Kita pelan-pelan aja, oke? Nah, sebelum kita mulai belajar Docker, container, dan Docker Compose, kita harus tahu dulu container itu apa, Docker itu apa, Docker Compose itu apa gitu. Container itu eh, lebih ke ibaratnya ya, kita nggak usah bahas pengertian secara resminya karena itu ribet. Nah, container itu ibaratnya gini, kita kalau biasa nginstal aplikasi di komputer kita, itu kan kalau di Windows dia langsung install ke C gitu. Kalau di Linux dia langsung install ke misalnya ke var, terus konfigurasinya ada di etc gitu. Dan kalau kita mau hapus programnya atau misalkan programnya error atau konfigurasinya salah, kita harus uninstall dulu itu program gitu. Nah, kadang nggak bisa bersih, ada lognya lah yang kesimpan, ada volumesnya lah yang kesimpan atau apa gitu. Nah, kalau kontainer itu ibaratnya kita membuat sebuah kamar di dalam komputer kita. Nah, program akan diinstal di dalam kamar itu, kayak gitu. Tapi dia bukan virtualisasi seperti VirtualBox. Kalau VirtualBox itu kita ibaratnya ada rumah nih, kita membuat rumah di dalam rumah. Jadi rumah yang kita buat di dalam rumah itu dia punya atap sendiri, dia punya kamar mandi sendiri, dia punya kamar sendiri, dia punya ruang tamu sendiri. Tapi kalau kontainer, dia tidak membuat virtualisasi. Dia itu hanya membuat berbagi resource yang sama. Kamar mandinya masih sama, gitu. Kamarnya masih sama, ruang tamunya masih sama, cuman digunakan secara terisolasi gitu. Benar-benar di tempat yang terpisah dan bisa diangkut-angkut dibawa ke tempat lain gitu. Misalkan kita bukan bikin kontainer di sini kan, di sini gitu. Nah, tapi kontainer itu foldernya nanti kita copy ke komputer lain, jalan tanpa perlu nginstal apa-apa lagi gitu. Konfigurasinya sama gitu, namanya sama, karena dia benar-benar terpisah dari si komputer induknya, tapi bukan virtualisasi. Nah, sehingga efeknya sama seperti VirtualBox, sama seperti virtualisasi, tapi dengan proses yang lebih ringan, lebih cepat, tanpa memakan RAM ataupun prosesor yang banyak. Kayak gitu. Nah, containerization inilah yang digadang-gadang akan menjadi masa depannya cloud computing di masa depan karena menggunakan virtualisasi itu cukup berat gitu, sangat sangat memakan resource kayak gitu. Karena kita ada redundansi di situ, ada pengulangan. Dia udah punya kamar mandi nih, tapi bikin lagi kamar mandi dalamnya gitu. Dia udah punya ruang tamu, bikin lagi ruang tamu dalamnya. Tapi kalau kontainer, kamar mandi yang sama dipakai rame-rame gitu. Nah, itu kalau jadi dia lebih ringan dibandingkan VirtualBox. Oke. Nah, itu kok soal kontainer. Lalu Docker itu apa? Nah, Docker, nah itu adalah container manager gitu. Container manager karena kontainer itu bisa kita bikin sendiri gitu. Bisa kita bikin sendiri tapi ngoding dulu gitu. Setup dulu portnya berapa gitu kan yang mau dibagi resource-nya apa aja gitu. Nah, maka untuk mempermudahnya ada yang namanya Docker. Selain Docker ada nggak? Ada. Banyak selain Docker container manager, tapi yang paling populer adalah Docker. Kenapa kita harus pakai yang paling populer? Agar dukungannya banyak, contekannya banyak di internet. Kalau mau belajar gampang gitu. Nah, makanya lebih baik pakai yang paling populer yaitu Docker. Selain Docker banyak yang lain. Gitu. Container manager itu banyak. Contoh Kubernetes itu untuk skala industri gitu, untuk microservice. Karena dalam hitungan detik dia bisa nyebar langsung ke banyak cloud sekaligus, ratusan ribuan cloud sekaligus gitu. Itu Kubernetes gitu kan. Ya, tapi kalau skalanya masih bisa satuan walaupun di dunia industri juga dipakai Docker. Tapi kalau skalanya udah massal, mau di dunia industri, mau di Indonesia, di dunia individu, ya tetap aja pakai ya Kubernetes gitu. Oke. Nah, itu Docker. Lalu, apa itu Docker Compose? Nah, Docker Compose ini Docker Manager. Ini nggak?
Jadi kalau Docker itu container manager, nah Docker itu kan masih perlu ada perintah-perintah lagi ya, perintah-perintah untuk bikin kontainer, hapus kontainer segala macam. Nah itu masih cukup ribet gitu, masih ada ribetnya dikit gitu. Maka ada yang namanya Docker Compose yaitu Docker Manager kayak gitu. Jadi kita bisa kelompok-kelompokan lagi banyak Docker langsung ke dalam sebuah file sehingga semua bisa di-run secara otomatis. Daripada kita nge-run Docker satu-satu kayak misalkan kita butuh web server, di sana ada PHP, di sana ada MySQL, ya kan? Nah, di sana ada Nginx gitu, misalkan atau Apache gitu. Setidaknya kita harus jalanin Docker 3 Docker masing-masing satu-satu ya kan. Jalanin Docker MySQL-nya dulu, jalanin Docker PHP-nya, jalanin Docker Apache-nya, terus di link satu-satu. Nah, kenapa nggak kita tulis semuanya dalam satu file? Nah, itu namanya Docker Compose. Gitu. Oke? Nah, jadi itu soal Docker, Container, dan Docker Compose. Nah, sebelum belajar Docker, Container, dan Docker Compose, hal yang harus sudah dipahami itu adalah tentang IP dan port. Nah, ini wajib banget. IP dan port. Kayak gitu. Karena port inilah sebenarnya kekuatan utama dari Docker itu. Gitu. Makanya sebutnya Docker kan, buruh pelabuhan kan dalam bahasa Indonesia. Karena ya terinspirasinya dari port ini. Port ini kan kalau di dunia nyata itu pelabuhan. Padahal di dunia komputer tuh sebenarnya inilah angka-angka untuk pintu masuknya ke sebuah komputer lah. Ya ibaratnya kalau di sebuah negara ya pintu-pintu masuk itu pelabuhan kan. Nah sama kayak gitu. Jadi port itu jalan masuknya ke sebuah komputer, ya nama port mungkin terinspirasi dari pelabuhan itu juga kan gitu. Nah makanya yang bisa mempermudah pekerjaan di port ya kalau di dunia nyata kan buruh-buruh pelabuhan kan, itu disebutnya Docker gitu ya. Nah ini makanya kita harus paham banget nih tentang IP dan port. Cara paling mudah untuk memahaminya ya setidaknya pernah dulu lah mencoba menggunakan VirtualBox gitu, virtualization, sama mau KVM kayak mau VirtualBox kayak sama aja lah gitu. Nah, mau QEMU juga bisa gitu. Jadi pokoknya setidaknya mengerti dulu tentang VirtualBox, virtualization, baru lanjut lagi nonton video ini. Mengerti tentang IP dan port, gitu ya. Nah, kalau sudah terpenuhi semua, mari kita mulai belajarnya. Oke? Nah, yang pertama, kita harus nginstal dulu Docker dan Docker Compose-nya. Oke? Nah, kalau kita menggunakan Windows, silakan cari sendiri cara install Docker dan Docker Compose. Itu dua hal yang berbeda ya, Docker dan Docker Compose. Kalau menggunakan Mac dan Linux, caranya lebih kurang sama. Jadi kalau Linux pakai apt, kalau Mac pakai apa tuh? Breo ya, Breo gitu. Nah, silakan sama aja kan Mac itu sebenarnya ya Linux yang dibikin sulit aja kan sebenarnya. Oke, sip. Nah, lanjut. Nah, gimana kalau misalkan kita menggunakan Linux ya? Kalau soal cara menginstal mungkin beda-beda ya, tapi cara penggunaan sama persis. Kita bikin pakai di Linux, pakai di Windows, pakai di Mac sama persis caranya. Bahkan kita bikin di Linux nih, kita copy foldernya ke Mac jalan. Kita copy foldernya ke server, kita copy ke Windows jalan semua. Oke. Jadi menginstalnya aja yang beda. Kalau di Linux ya gampang, sudo apt update ya kan. Kita isi passwordnya. Nah, kita tunggu selesai. Simple sih, habis update. Sebelum install apapun harus update ya? Ya, harus update biar kita, kalau di Linux kan ini apa, dependensinya itu harus kekumpul dulu semua nih yang versi-versi barunya berapa gitu. Nah, yang bagi yang pernah pakai Linux, sudah PT update ini bukan mengupdate komputer kita ya, tapi mengupdate list-list tempat downloadnya aja gitu. Nah, sudo apt install docker.io. Nah, itu untuk Dockernya sekalian aja dipisahkan spasi, kita install juga docker strip compose gitu. Ya. Ini kalau di enter dia bakal install nih. Kebetulan karena di sini saya sudah menginstal, jadi nggak perlu di enter lagi ya. Oke, tinggal di enter aja terus tekan Y nanti ya. Kalau dia nanya yes no ya yes aja lah ya kan. Dia paling yes no itu selalu memperingatkan soal ini bakal pakai kuota sekian nih ya, untuk yang pakai GSM ya mikir-mikir lah gitu. Save dah. Nah, oke. Kalau Dockernya udah keinstall, kita bisa cek dengan sudo docker min version. Nah, kelihatan versinya, oke. Kemudian Docker Compose-nya kita cek juga, docker strip compose min version. Tuh, udah ya. Oke. Nah, gitu. Kalau misalkan Docker dan Docker Compose-nya sudah terinstall, kita siap untuk mulai. Ingat, semua perintah Docker dan Docker Compose harus diawali dengan sudo. Oke. Nah, kenapa pakai sudo? Karena Docker itu kan mengubah port gitu. Dia memainkan fungsional port dari komputer kita.
dan port itu memerlukan akses tambahan, memerlukan izin akses tambahan ke laptop kita. Karena kalau misalkan port itu nggak dilindungi dengan akses tambahan, ya gampang banget sebuah program itu ngubah-ngubah port di komputer kita, ya orang gampang masuk kan. Karena kan port itu jalur masuk ke komputer kita. Gitu. Nah, jadi dia perlu akses sudo di sini. Oke, setiap perintah Docker itu perlu akses sudo. Oke. Nah, terus kita akan bahas sedikit banget tentang Docker, akan lebih banyak tentang Docker Compose, oke? Karena Docker itu ya ininya apa? Kalau kita jalankan Docker secara manualnya ya itu ngabisin waktu gitu, oke? Kita kita coba kalau kita mau nginstal Nginx di komputer kita kan biasanya pakai sudo apt install Nginx, terus kita config di /etc /nginx, terus kita systemctl enable, kita pindahkan dulu konfigurasi yang ada di /etc/nginx/sites available ke /etc/nginx/sites enable. Itu panjang prosesnya. Tapi kalau pakai Docker, kita tinggal ketik sudo docker run nginx. Kalau ini dijalankan, dia akan otomatis nyari nginx container di Docker Hub. Nah, dia akan nyari langsung di Docker Hub. Terus dia download, dia jalankan. Kayak gitu. Dan kalau kita udah selesai, kita tinggal hentikan nanti. Oke, kita coba jalankan. Pulling. Langsung nge-pull ke Docker Hub ya? Ya, langsung dia pulling, langsung dia pull. Dia tarik langsung dari Docker Hub, dia download, terus dia jalankan kontainernya. Gitu. Nah, dan dia nggak bakal pernah berhenti, karena dia standby terus karena lagi running kan. Nah, kalau ini statusnya udah running belum nih? Udah. Lagi download. Nah, lagi downloading, kita tungguin. Pulling from library Nginx. Langsung dari library-nya. Langsung dari Docker Hub-nya Nginx. Nah, kebanyakan program-program yang ternama, yang populer, nah itu sudah punya akun Docker Hub. Nah, jadi image yang kita download dari Docker Hub itu udah yang resmi keluaran dari si programnya. Jadi kayak, kita nyari Nginx di Docker Hub nih. Nah, itu udah resmi bikinan Nginx gitu. Jadi stabilnya pasti udah diperhitungkan sama mereka gitu kan. Besar ukurannya sudah di-optimize jadi sekecil mungkin gitu. Kita bayangin kalau kita pakai VirtualBox ya. Kalau kita pakai VirtualBox, karena kita menginstal rumah di dalam rumah, ya kan, maka ukurannya gede. Setidaknya itu bakal minimal banget untuk OS-nya doang, itu bakal makan 5 giga. Nah, terus tambah program di dalamnya gitu kan. 1 gigaan gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita pakai kontainer, ini satu kontainer Nginx itu ukurannya paling cuma 100 mega gitu. Nah, gitu. Kenapa? Karena dia nggak nginstal OS lagi. Dia pakai OS yang udah ada ini di laptop kita, tapi service-servicenya itu diisolasi semua gitu. Diinstal di isolasi yang terpisah. Jadi service-servicenya itu aja yang di-download gitu. Ukuran 100 megaan gitu. Oke, ini udah. Ini masih worker, masih proses. Oke, kita tunggu. Dah. Emang lama ya? Atau enggak sih? Ini kalimat terakhir, Pak. proses 35? Dia untuk nge-running pertama memang loading ya, karena dia nge-download kan, nge-pull. Dia pulling dari Docker Hub. Tapi kalau dia udah pernah kena pull sekali, untuk berikutnya dia akan lebih cepat gitu. Karena dia udah kesimpan di laptop kita kan image-nya itu. Disebutnya image ya. Sebuah program yang disimpan dalam kontainer terus diupload ke Docker Hub yang bisa dibagi-bagikan ke banyak orang. Nah, disebutnya image. Image ini bukan image gambar ya, tapi dianalogikan seperti gambar karena memang dia berupa layer-layer gitulah, layer-layer program gitu. Dianalogikan seperti kita membuat gambar gitu. Oke. Oh, ini udah sih harusnya. Coba kita tes ke Google Chrome ya. Kita new tab dulu. Ya. Kalau kita jalankan localhost, ada. Welcome to Nginx.
404 page not found. Localhost tadi itu complete sih kayaknya. Not one. Oke, harusnya account Nginx. Kita cek dulu ya ke terminal. Dia statusnya ke baris terakhirnya apa? Masih proses 35. Oke, kita stop dulu aja. Kita buka coba terminal baru. Karena dia lagi running ya. Oke, kita besarkan, kita zoom. Oke, nah kita coba untuk melihat list kontainer yang lagi jalan di laptop kita bisa pakai sudo docker container ls. Nah, walaupun kita jalaninya di terminal yang ini, kita bisa lihat dari terminal lain karena bukan terminalnya, tapi laptopnya, komputernya yang jadi tuan rumah dari si dockernya. Oke, udah ada Nginx. Oke, berarti Nginx-nya udah running gitu. Kelihatan ya, udah running. Berarti harusnya kalau kita ke Chrome, kita ke sini, coba. Oke dah. Localhost. Oke ya. Tipe bang. Tipe ya. Iya. Localhost. Smartphone-nya dari Nginx. 404. Dari Nginx. Bukan sih. Coba ini nggak bisa ya apa? Yang private mode nggak bisa ya. Nah, kita ke private mode ya, ke incognito mode. Nggak masuk dia ke incognito. Localhost. Bisa mbak. 404. Iya. Dari Nginx nggak nih? Bukan ya? Bukan. Ya mungkin portnya bentrok ya. Coba kita ke shortcut-shortcutnya masalah nih. Shortcut ke laptopnya jadi bermasalah karena rekam layar ya. Oke, ke terminal. Nih ya. Ini masih running, kita stop aja. Oke, ini rada error dikit ya karena lagi rekam layar juga sebenarnya. Tapi konsepnya sama. Jadi kalau kita jalankan sudo docker run nginx, maka dia akan nge-download nginx. Tadi kita udah lihat ya, dia nge-download nginx, kemudian dia menjalankan nginx-nya. Dan dia gak berhenti-berhenti. Dia terminalnya ketahan tuh, nggak bisa ngetik. Karena dia lagi ngejalanin programnya gitu kan. Nah, di sini kalau misalkan kita jalanin kayak gini aja, nah dia akan apa istilahnya tuh menggunakan settingan default semua dari Nginx-nya, kayak portnya akan otomatis 80 gitu kan, namanya akan otomatis Nginx. Nah, itu akan merepotkan lah kalau kita mau config gitu kan. Belum lagi kalau misalkan kita mau bikin web server kayak tadi, habis kita jalankan yang Nginx, kita harus kan jalankan lagi yang ini PHP-nya gitu. Sudo docker run php cgi gitu kan, cgi. Nah, terus kita sudah selesai, kita harus jalankan MySQL lagi, sudo docker run mysql gitu kan. Belum lagi kalau ganti portnya, belum lagi MySQL ini karena dia merupakan database, dia tentu perlu tempat nyimpan datanya ya kan. Nah, kita akan link dia ke folder mana gitu kan. Nah, itu akan ribet pakai minface segala macam, itu banyak, terlalu panjang perintah yang harus kita ketik. Oleh karena itu ada yang namanya Docker Compose. Nah, jadi di Docker Compose itu kita simpan semua konfigurasi itu ke satu file sehingga kita bisa jalankan semuanya secara otomatis. Oke, nah cara bikinnya kita buka pakai text editor, bisa apapun. Di sini saya pakai Sublime Text, bisa pakai Visual Studio Code, bisa pakai Notepad juga sebenarnya, nggak masalah gitu. Nah, oke. Docker Compose ya .yaml. Oke. Nah, jadi format filenya YAML. Nah, harap diperhatikan, file YAML itu adalah file yang sensitif terhadap tab dan spasi gitu. Jadi kalau kita bermain di file ini, itu tab dan spasi benar-benar harus diperhatikan gitu. Oke. Karena kalau misalnya dari awal kita gunakan tab, terus di bawah kita gunakan spasi, nah itu akan error gitu. Itu ya. Sebentar, ada paket.
Nah, Sublime. ini kita udah buat Sublime-nya, kita mulai menulis Docker Compose ya. Nah, penulisannya ini format penulisan YAML pada umumnya, bukan hanya di Docker Compose gitu. Jadi file YAML apapun penulisannya formatnya kayak gini. Tapi apa yang kita ketik, keyword-keywordnya itu hanya berlaku untuk Docker Compose gitu ya. Oke, selainnya format penulisan YAML pada umumnya, kita harus punya version dulu. Gitu, version. Nah, versionnya ini version YAML-nya ya, bukan versi Docker Compose-nya. Jadi versi YAML ini akan ngaruh ke gimana cara dia memparsing data dari file ini gitu. Nah, standarnya sekarang versi 3 aja gitu ya. Ini versi YAML, bukan versi Docker Compose. Karena setiap kali kita menulis file YAML, pasti kita harus tentuin version gitu. Version YAML-nya. Bahwa file ini akan di-encode nantinya, gitu kan, akan di-encoding, akan dibaca, diparsing, apapun istilahnya itu, dengan versi berapa gitu. Dari YAML-nya, bukan Docker Compose-nya, oke? Nah, setelah kita tulis version, baru kita mulai ke sintaks Docker Compose-nya. Yang pertama, services. Ya, services. Nah, services ini akan berisi program-program apa aja yang akan kita install gitu loh, yang akan kita jalankan. Nah, jadi program kalau udah bermain di area port ya, area port atau di container, nah itu biasa disebutnya bukan program lagi tapi service gitu. Service atau layanan. Nah, sebenarnya di yang normal juga disebutnya service sih sebenarnya, kayak kita menginstal Nginx di bagian yang untuk running portnya itu disebutnya service juga, cuman tidak umum gitu. Gitu, tidak umum. Nah, jadi ini kita di dalam service ini nanti dia akan punya anak. Perhatikan ya, kalau kita enter nih, nah otomatis ada tabnya gitu. Dia anaknya. Jadi YAML udah mengenali bahwa kalau diakhiri dengan titik 2 pasti berikutnya adalah anaknya gitu. Oke. Nah, service pertama, contoh misalkan kita jalankan Nginx gitu. Nah, Nginx ini nama service ini bisa apapun. Nggak harus nama programnya, tapi pada umumnya kalau kita kasih nama programnya, itu akan lebih mudah kita kenali setelah ini gitu. Tapi kalau misalkan kita kasih nama server atau web atau misalkan coba atau apapun bisa di sini, karena ini nama aja. Oke. Nah, service Nginx ini punya banyak anak, tuh, otomatis dia tab lagi kan. Nah, punya banyak anak. Anak-anak inilah konfigurasinya tadi. Contoh tadi mulai dari image. Image itu adalah nama repository Docker Hub-nya. Nah, kita bisa tulis di sini Nginx. Gitu. Bisa nama repositorinya aja kalau misalkan dia service-service yang image-image yang terkenal, yang populer. Tapi kalau misalkan nggak terkenal, kita harus menulis nama akun / nama repositorinya. Jadi bisa Nginx atau Nginx doang, oke? Nah, kayak gitu. Oke. Nah, terus sampai sini aja sebenarnya udah bisa di running gitu. Tapi kan kita belum tentukan portnya gitu. Port gitu ya. Port port itu pakai S ya, port karena dia bisa diisi banyak port. Nah, format nulisnya pakai string. Oke. Nah, oke, ini bisa kita tulis 80.280 gitu. Oke. Nah, sampai titik ini udah selesai nih. Kita save. Oke, kita ke terminal. Oh iya, saya baru ngeh ya. Baru ngeh sesuatu. Tadi kenapa Docker Run Nginx-nya nggak jalan? Karena min-p-nya belum masuk ya. Tadi kan kita jalanin sudo Docker Run Nginx. Nah, harusnya bukan. Harusnya kita tentuin juga portnya itu mau diarahkan kemana ya. Karena sekali lagi, Docker itu bermain di area port. Berarti kita harus pakai si min-p 80.280. Jadi maksudnya 80 di laptop kita akan diarahkan ke port berapa di dalam kontainer. Tuh, jadi port 80 di laptop kita akan diarahkan ke port 80 juga di kontainer gitu. Bisa aja kita nulisnya bukan 80, tapi misalkan 8081.280. Berarti di laptop kita port 8081 kalau diakses otomatis diarahkan ke Nginx ini, kontainer ini yang portnya 80 gitu. Gitu ya. Oke. Min P itu port 280. Oke. Nah, Nginx. Nah, kalau ini kita jalankan, baru dia running tadi. Nah, lupa min P-nya tadi. Makanya kita akses tuh, dia nggak tahu, oh, ini mau diarahkan kemana gitu. Belum ditentukan gitu kan. Oke. Nah, karena di Docker Compose kita sudah kita set juga portnya tadi, kita tinggal jalankan sudo Docker Compose up gitu ya. Up. Sama kayak tadi ya. Sama kayak tadi. Nah, dia bakal jalan. Create. Dah? Continue with new image. Oke.
Yes. Ya, nah, yes. Dia pulling lagi tuh mana tuh. Request access to resources denied. Full access denied for Nginx. Oh, sorry. Full access denied. Coba kita ini kita jangan Nginx/Nginx. Ini ya. Nah, Nginx aja karena dia repository yang populer, jadi kita Nginx aja, nggak usah Nginx ya terminal. Kalau misalkan dia repository bukan populer, misalkan ada program apa gitu orang bikin gitu kan, nah harus nama akun / nama reponya. Docker compose app. Jadi app ini untuk nge-running apapun yang ada di file itu. Tadi kita baru punya satu service ya. Kalau kita punya banyak service, dia akan run semua. Ada berapa? Working ya. Oke, dah. Coba kita akses di Google Chrome. Oke, new tab. New tab coba. Ini udah new tab. Nah, oke. Localhost. Nggak usah kita tulis portnya karena dia kan portnya 80 ya default. Welcome to Nginx. Oke. Nah, muncul di sini welcome to Nginx. Kalau kita matikan, kita ke terminal. Ya, ini kan masih running nih. Dia terminalnya jadi nggak bisa dipakai tuh. Jadi kalau kalau layar mati, dia mati juga nih. Kayak kita stop. Tuh, kalau kita stop kan dia berhenti kan? Tunggu. Nah, kayak stop kan? Kayak ke Chrome. Stopnya Ctrl C ya. Nah, di sini kalau kita reload, harusnya nih site cannot be reached. Nah, servisnya mati gitu. Nah, ke terminal lagi. Ke Sublime. Nah, dilihat ya, segini mudahnya kita menginstal Nginx. Jadi kita nggak perlu kayak apt install Nginx terus set dulu set enable-nya, set available-nya. Nggak perlu. Kita cuma download image-nya, tentuin portnya berapa gitu. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan kita mau tambah service lagi, ya misal kita mau Nginx terus MySQL juga gitu kan. Nah, ini kan sampai mana nih? Sampai port ya. Nah, kita enter kan dia setara anaknya port. Kita mundurkan setara port kan? Kita mundurkan biar setara Nginx. Oke? Nah, baru kita bikin lagi di sini namanya apa? DB kayak apa kayak bebas sih sebenarnya. Oke? Nah, di sini baru kita ambil lagi image-nya apa? MySQL misalkan. Gitu. Image-nya MySQL atau MariaDB gitu kan. Nah, terus misalkan portnya berapa? Nah, portnya misalkan kita arahkan 3306 di laptop kita, diarahkan ke 3306 di kontainernya gitu kan. Udah di save. Nah, kalau kita ke terminal, nah kalau kita running, dia akan jalanin 2 kontainer sekaligus. Ya, ini sudo docker compose up, ya kan? Nah, hanya dengan saat ini dia akan nge-running apapun yang ada di file tadi, dan karena di file tadi ada 2, dia akan running 2 buah. Oh iya, 2 buah dia. Sama database-nya. Nah, sama database-nya juga. Nah, kayak gitu. Oke. Bayangkan kalau misalkan program kita kompleks, butuh 10 atau 12 server sekaligus gitu. Kayak dokumen manajemen sistem. Dokumen manajemen sistem tuh butuh 12 server sekaligus. Nah, itu kalau kita jalani Docker-nya satu lama. Belum lagi kalau misalkan ada, karena diketik lengkap-lengkap, ada errornya, ada apanya gitu. Repot kan? Nah, kumpulin aja semua dalam satu file, tinggal Docker Compose up, jalan semuanya. Gitu. Nah, selanjutnya, ini kan udah jalan 2 nih. Nah, kita ceknya di terminal baru aja. Coba terminal baru. Nah, terminal kita sudo docker container ls. Ini untuk ngecek ya list ya. List kontainer yang lagi jalan. Tuh, total ada 2 yang running. Nginx sama MySQL. Nah, gitu. Oke. Kalau misalkan kita nggak mau lihat detailnya, kita mau lihat jumlahnya aja gitu kan. Kita bisa kasih pipe wc min l. Pipe wc min l ini perintah Linux ya, bukan perintahnya Docker. Jadi kita bisa pakai di apapun. Ini untuk melihat berapa buah baris outputnya. Nah, keluar 3. 2 ya. Nah, 2 berarti ada 1 kontainer doang yang jalan tuh. Satunya udah mati berarti. Oke. Nah, gitu ya. Nah, ini kita stop aja. Terminal tadi. Nah, ini stop. Oke, dah. Nah, tadi kan kalau kita running nih, Docker Compose up, dia kan terminalnya ini ketahan ya. Terminalnya ketahan, nggak bisa pakai gitu. Nah, biar dia bisa ini berjalan di belakang layar, kita bisa tambahkan min d gitu. Min d ya. Coba biar lebih kelihatan banget, kita delete aja MySQL-nya. Ini yang db tadi. Ini apa tadi?
DB, ada DB tadi ya. Nah ini ke bawah delete. Nah nih cuma satu Nginx doang kan ya. MySQL masih ada. MySQL masih ada. Hapus. Delete tuh. Oke. Nah udah. Nah jadi cuma yang Nginx aja. Oke. Nginx, image sama port ya. Iya. Kita save ke terminal. Ini. Nah, nih kelihatan ya kalau misalkan kita up aja itu maka terminalnya akan ketahan. Kalau layarnya mati dia akan ikut mati. Nah, ini sampai up ya. Iya. Nah, kita tambahkan min d. Oke. Min d ini artinya min diamond. Diamond itu iblis ya atau hantu atau setan lah gitu maksudnya. Nah, maksudnya dia tidak terlihat gitu loh. Jadi program ini ketika jalan dia tidak akan terlihat, dia akan berjalan di belakang layar. Diamond gitu. Oke. Jadi kalau kita jalankan Iya. nah, udah. Dia selesai nih. Tapi dia sebenarnya running, dia jalan. Kayak kita bisa cek di ini terminalnya bisa dipakai sekarang nih. Tuh, dipakai ya. Kita bisa cek langsung di sini docker container ls. Kan? Nah, kalau kita mau matikan, kita cek aja ya ke Chrome ya. Ini Chrome kan? Nah, coba reload lagi localhost-nya. Tuh, welcome to Nginx. Oke, ke terminal. Oke, kalau misalkan kita mau matikan, kita ketiknya sudo docker compose down. Kalau tadi kan kalau up aja, itu kan dia terminalnya standby. Untuk matiinnya tinggal Ctrl C aja, hentikan prosesnya. Kayak menghentikan proses pada umumnya lah gitu. Nah, tapi kalau misalkan dia udah jalan di daemon, matiinnya kan nggak tahu nih, karena kan dia belakang layar. Nah, matinya pakai down. Typo. Oh, sorry, typo. Sudo docker compose down. Nah, tuh, dia bakal mati. Nah, stopping. Oke. Kita cek. Ya, lagi matiin kontainernya itu. Nah, oke, dah. Kita cek lagi sudo docker container ls. Nah, nggak ada. Ada yang running. Oke, kalau kita reload yang di Chrome tadi, Chrome ya, kita reload bakal setcan bridge. Gitu. Ke terminal. Nah, jadi lebih kurang gitu ya soal Docker, container, dan Docker Compose. Singkat aja, lebih ke memperkenalkan sebenarnya. Nah, berikutnya kalau teman-teman mau pakai Docker Compose, nggak harus ngetik sendiri. Ini Docker Compose-nya nggak harus ngetik sendiri. Caranya gimana? Caranya kita ke Chrome. Ya. Nah, kita cari di GitHub. Contoh, GitHub Docker Compose itu sampai apa tuh? Compose WordPress misalkan. WordPress. Nah, udah ada tuh. Coba kita buka GitHub WordPress. Nah, udah ada Docker Compose ya. Kita tinggal ambil file Docker Compose-nya doang. Lalu kita Docker Compose up, jalan. Jadi server WordPress. Di dalamnya udah ada PHP, udah ada MySQL, udah ada file konfigurasi WordPress-nya, udah di setup bahkan. Gitu ya. Apalagi selain WordPress misalkan. Jadi kita nggak harus nulis sendiri, tapi kalau tahu cara penulisannya lebih bagus gitu. Laravel. Itu tinggal cari aja GitHub gitu. Docker Compose Laravel. Ada. Cari di GitHub aja, semua ada di GitHub. Nah, gitu. Jadi, dengan menggunakan Docker, container, Docker Compose, kita nggak perlu ngerti-ngerti banget tentang server. Cukup ngerti cara nyarinya di GitHub. Gitu. Cukup cari keyword-nya di GitHub, tahu cara nyari keyword di GitHub, dapat file Docker Compose YAML-nya, udah running. Kita nggak tahu, nggak perlu peduli cara misalkan nih kayak Laravel nih. Oh, cara PHP CGI-nya connect ke engine-nya gimana? Oh, cara biar Laravel-nya connect ke database gimana? Nggak perlu. Penting nemu file Docker Compose YAML-nya, jalan itu barang. Gitu. Kayak gitu. Atau yang lebih sulit lagi, cari aja di sini yang lebih sulit lagi ya. Kita cari yang lebih sulit lagi, GitHub Docker misalnya ini yang lebih sulit ya, dokumen manajemen sistem. Tuh, ada dokumen manajemen sistem. Nah, ada gitu. Kita tinggal dapat Docker Compose YAML-nya, jalankan, itu 12 server sekaligus nyala itu untuk dokumen manajemen. Atau misalkan VPN, GitHub Docker Compose VPN. Ada, mau VPN-nya OpenVPN, mau L2TP, SFTP, SSTP ya. SSTP ada jenis-jenis VPN tuh. Ada ini
apa WireGuard gitu. Nah, itu ada juga. Multiple VPN seperti apa? Kalau kita install server VPN sendiri, kita harus ngerti cara kerja VPN, terus enkripsinya gimana, cara mengatasi kliennya, cara atur domainnya, sama macam. Kalau pakai Docker ini, kita nggak perlu ngerti cara kerja VPN gimana. Penting kita mau punya server VPN, udah cari Docker Compose-nya, Docker Compose up, jalan, tinggal pakai. Gitu. Nah, kayak gitu. Dan itu bisa dipindah-pindahkan ke komputer lain gitu. Atau apalagi misalkan nih saya kasih inspirasi ya. Misalkan GitHub Docker Compose file sharing. File sharingnya misalkan pakai Samba gitu. Nggak bisa. Jadi file sharing Samba ini untuk file sharing Windows itu loh. Nah itu bisa file sharing Windows tuh. Nah gitu. Ini sorry kalau warnanya aneh ya. Ini sebenarnya warnanya kayak gini nih tuh. Ini dihitemin biar bisa warna. Nah gitu ya. Apalagi misalkan nih inspirasi lagi ya kalau mau nyoba belajar nih. Misalkan GitHub ini misalkan Docker Compose apa tuh? Compose RTMP server gitu misalkan. Udah bisa bikin stasiun TV sendiri nih, stasiun TV internet tuh. Cuma butuh modal file Docker Compose YAML doang, nggak ngerti cara setup-nya, nggak perlu ngerti cara apa ya, nggak bisa ngerti. Kita bisa bikin stasiun TV sendiri nih, gitu. Apalagi, ini inspirasi lagi ya. GitHub, misalkan Docker Compose-nya email server. Email server kan postfix ya. Nah, tuh udah. Nah, buka coba. Nih, dapat nih file Docker Compose YAML-nya postfix. Itu ditinggal Docker Compose up di laptop kita. Ini kita clone GitHub-nya, terus kita Docker Compose up. Udah. Kita punya server email sendiri. Jadi bisa bikin server email dengan nama kita sendiri. Contoh misalkan ya, kita kan biasanya pakai tunomi@gmail.com. Nah, belakangnya masih Gmail gitu. Kayak kita nge-email ke orang tuh kayak Gmail gitu kan. Kalau misalkan kita punya server postfix sendiri, kita bisa bikin email @tnromi.com gitu. Bisa gitu. Nah, untuk email-email perusahaan kan gitu ya. Misalkan nama perusahaannya apa itts.ac.id gitu kan. Nah, udah bisa bikin romi@itts.ac.id ya selama kita punya domainnya kan. Nah, jadi bisa beli domain sendiri lah gitu kan. Misalkan namanya beli domain faiz.com ya udah bisa bikin my@faiz.com. Nah, itu bisa bikin email sendiri nih servernya. Nah, corporate butuh nih yang kayak gini. Gitu loh. Ini bisa nginstal server postfix kayak gini, nawarin ke corporate, duitnya lumayan. Gitu. Kayak gitu ya. Nah, kita contohin deh satu deh, kita cari apa ya misalkan ya, yang Docker Compose ya. Misalkan, oke, ini inspirasi buat teman-teman ya, GitHub Laradoc. Coba cari Laradoc deh. Tuh, ada Laradoc ya. Nah, Laradoc ini isinya di dalam sudah ada PHP, sudah ada MySQL, sudah ada Nginx, web servernya bisa milih Nginx atau Apache, sudah ada message broker di dalamnya ini, sudah ada di satu file YAML itu ya, sudah ada macam-macam tuh. Oke, kita coba ya. Cara nge-clone GitHub tuh ya, kita copy ini ke terminal. Nah, ini di tadi kan ya. Tinggal git clone paste aja. Cloning. Dah. Nah, udah selesai. Kita tunggu dia loading. Nah, udah selesai kan? Tuh, udah ada folder Laradoc kan? Nah, kita masuk ke Laradoc, ls, udah di set semua. Oke? Udah ada semua. Nah, udah ada file docker compose.yml kan? File ini yang paling kita cari-cari kan? Tabem docker script compose.yml. Tuh, .yml. Dia bisa YML, bisa YAML ya, itu sama aja gitu loh. Oke, itu sama kayak JPEG dan JPEG sih. Nah ini coba perhatiin di service-nya ya. Services tuh. Di service-nya ada berapa sampai bawah tuh? Ada workspace, ada MySQL, ada PHP CGI, ada PHP, wah macam-macam. Oh, ada Apache, mau ganti engine-nya di Apache. Ada message broker, ada Kafka di sini. Teman-teman yang belum tahu Kafka ya, the powerful itu. Nah, ada Kafka di sini, sudah ada Redis, sudah ada MongoDB, wah macam-macam di sini tuh. Lihat ke bawah semua konfigurasinya tuh. Ini total nih berapa ribu baris nih tuh. Nah, ya. Nah, ngapain bikin sendiri kalau udah ada tuh? Hah? Nah, kita bisa running, kita coba ya ke terminal.
Nah, kita baca dulu readme-nya ya. Dia kan ada readme tuh, readme.md. Tiap kali nge-clone sesuatu dari GitHub, baca readme-nya. Itu ada readme.md. Nah, di readme-nya itu pasti dikasih tahu, kita harus copy .env.example menjadi .env. Nah, itu. Nah, ntar habis itu running apa? Dia dikasih tahu semua itu. Kita tinggal run sudo, docker, compose, up, minde, mau ngejalanin apa aja gitu. Dia kalau up minde doang nih dijalanin semua tuh. Berapa ada 30-an service tuh, langsung mati laptop kan. Nah, nggak semua kita butuhkan kan. Nah, yang mau dijalankan apa aja? Misalnya Nginx. Habis Nginx, MySQL. Nah, itu. Pokoknya list dari service yang ada di Docker Compose tadi gitu. Nah, kayak gitu ya. Oke. Sampai situ aja lebih kurang ya tentang ini tentang Docker container dan Docker Compose. Ini hanya untuk nge-trigger aja ya, nge-trigger informasi. Nah, bisa dipelajari lebih lanjut ke depannya. Jadi kalau basicnya udah dapat trigger, udah dapat kayak gini ya, belajar sendiri itu jadi lebih gampang. Pokoknya sarannya simple. Ini Google Chrome kan? Jangan jauh-jauh dari GitHub. Nah, itu aja. Sip. Oke. Thank you semuanya.